warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat RK semuanya. Semoga dimanapun Sobat RK berada tetap dalam kondisi sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diah Niken Rahmawati. Sobat RK bisa panggil saya Niken. Saat ini saya sedang menempuh kuliah di Universitas Gadjah Mada, semester 4, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Saya juga merupakan penerima beasiswa Rumah Kepemimpinan Angkatan 10. Nah, pada malam hari ini Sobat RK, kita akan berbincang-bincang bersama lagi hari kedua dalam acara Campus Live Streaming Week yang diadakan oleh Rumah Kepemimpinan dengan tema 2021 Starter Pack for Campus Live. Nah, jadi teman-teman semua, pemuda merupakan pelaku perubahan bangsa nih. Perubahan yang besar pada suatu bangsa terjadi tidak terlepas dari adanya peran para pemuda yang harus memiliki sikap cerdas, kritis, dan juga kreatif. Peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan serta pembangunan nasional telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan bangsa. Kepeloporan pemuda ini dalam membangun bangsa dan negara harus dipertahankan. Sebagai generasi bangsa harus memiliki sifat pejuang, perintis, dan yang paling penting adalah kepekaan, baik terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar kita, politik, maupun isu-isu lingkungan, Sobat RK. Hal ini harus dibarengi pula oleh sikap rendah hati, sikap objektif, open mind, moderat, prestatif, kontributif, integritas, visioner, bugar, dan solih. Serta harus dilandasi oleh semangat perbaikan untuk merubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi tentunya. Nah, Sobat RK, ketika melihat kehidupan masyarakat dan bangsa, ternyata masih terdapat kesenjangan yang sangat besar loh antara idealitas trilogi peran pendidikan tersebut dengan realitas sesungguhnya. Ternyata akses terhadap pendidikan yang berkualitas, yaitu pendidikan yang merupakan komoditas sangat mewah, hanya bisa dinikmati oleh beberapa kalangan saja. Nah, keprihatinan yang sangat mendalam akan situasi tersebut, maka Rumah Kepemimpinan berusaha untuk menjadi sarana bagi para pemuda, terkhusus mahasiswa, untuk bisa mendapatkan akses ilmu dengan mudah dengan media platform YouTube channel Rumah Kepemimpinan. Nah, untuk itu, Rumah Kepemimpinan mengadakan Campus Live Streaming Week yang dimulai pada tanggal 15 kemarin, hari Senin, sampai dengan tanggal 21, hari Ahad nanti, akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. So, teman-teman, Sobat RK semua, terus pantengin acara di live YouTube Rumah Kepemimpinan ya. Nah, untuk hari kedua ini, kita akan membahas masalah yang relate banget nih dengan kehidupan mahasiswa sekarang, terutama pada masa pandemi nih. Biasanya seringkali di masa pandemi ini kayak kita merasa harus bekerja ekstra, apalagi menghadapi layar, tapi kayak tidak dibarengi oleh kebutuhan gizi yang seimbang. Karena kayak ya udah deh, apa aja yang ada di sekitar kita, kita konsumsi. Padahal untuk menjaga imunitas tubuh di tengah masa pandemi seperti ini, kita harus memperhatikan dengan benar pola hidup yang seimbang dan tentunya bergizi. Untuk itu, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan ahlinya. Sudah tidak diragukan lagi ilmu beliau dalam masalah gizi. Nah, beliau adalah Bang Fauzi, Sarjana Gizi, selaku Nutritionist Leadership. Selamat malam, Bang Fauzi. Halo, selamat malam, Dia. Bagaimana nih kabarnya Bang Fauzi? Sehat? Alhamdulillah sehat, tapi derajatnya nggak sampai 100% ya. Alhamdulillah nih kalau sehat. Kenapa nih Bang? Kok tidak sampai 100% nih? Juga mempengaruhi ya. Ini betul mudah.
Halo. Baik, Bang Fauzi. Kalau boleh tahu sekarang Bang Fauzi kesibukannya apa nih sekarang? Ya, saat ini saya di Di daerah masa di Kota Padang Sidimpuan ya. Saya memutuskan di September kemarin itu memang balik ke daerah karena melihat kasus yang luar biasa di daerah Jabodetabek ya. Saya lebih memilih untuk bisa membersamai keluarga karena juga sekarang juga ada shifting ya antara work from office dengan work from home gitu ya. Jadi saya lebih memilih untuk menyesuaikan. Akhirnya berdamai dengan keadaan, melihat peluang di daerah seperti apa dan ya memang ada beberapa tanggung jawab keluarga juga kemarin sedang akhirnya memutuskan untuk balik ke daerah. Ya alhamdulillah life must go on. 6 bulan di daerah ini jalan 6 bulan, alhamdulillah dalam kondisi yang baik gitu. Masya Allah, akhirnya memutuskan untuk kembali ke daerah ya, Bang Fauzi, memberikan Betul, kontribusi betul. kepada masyarakat sekitar daerah asal. Nah, Insya Allah. Bang Itu Fauzi, harapannya. boleh tahu nih kira-kira perbedaannya sebelum kembali ke daerah dengan sekarang nih setelah akhirnya kembali ke daerah gitu. Dari segi bagaimana Bang Fauzi sharing kepada masyarakat di sekitar mungkin terkait dengan gizi ini. Apakah ada perbedaan, Bang? Ya, kalau masalah gizi sebenarnya hampir merata ya di setiap daerah, baik perkotaan maupun di pedesaan. Kalau kami di daerah seperti ini di Kota Padang Sidimpuan misalnya ya, ya kita memang lebih banyak berinteraksi antar sosial dan itu tidak bisa ditinggalkan. Sampai sekarang ini pandemi dikondisikan dengan apa namanya angka yang tinggi di Jabodetabek gitu. Tapi di daerah ini ya anteng-anteng aja gitu kan. Ini tantangan kita semuanya gitu ya. Kalau di perkotaan ya mungkin orang udah mulai mengurangi mobilitas gitu ya. Dan itu memang kita lihat bersama adanya PMK kemarin ya, pembatasan sosial skala mikro gitu ya, atau bahkan skala kelurahan atau bahkan RT gitu kan. Ada tanggap COVID-nya sendiri. Kalau di daerah ya kita gimana ya, ini banyak tantangan untuk edukasi juga karena memang kasusnya juga minim gitu kan dibandingkan perkotaan. Tapi kita tetap waspada dan saya yakin di Pemda daerah juga sudah banyak koordinasi tentang itu. Dan challenging-nya yaitu bagi kita yang sudah paham, kita yang balik ke daerah, akhirnya mau nggak mau kita sendiri aja yang menanganinya gitu kan. Ya kita memang berupaya untuk edukasi minimal untuk diri sendiri sampai dengan tingkat ya yang kita bisa jangkau ya seminimal-minimalnya keluarga inti kita. Akhirnya mereka dapat edukasi bagaimana keadaannya dan sampai hari ini juga kita menerapkan protokol kesehatan yang baik. Ya seperti saya sekarang ini misalnya di kafe seperti ini malam hari keluar gitu kan ya nggak ada kan pembatasan misalnya sampai jam 11 gitu. Oh iya ya, di daerah Bang tidak Ya, ada pembatasan ya. PSBB ya? Sejauh ini nggak karena memang ini juga pertimbangan ya. Inilah gunanya mungkin ya otonomi daerah itu juga kan. Jadi ada mungkin belum ditetapkan sebagai zona merah atau apa gitu. Kalau zona merah kan wajib tuh jam 7 udah pada tutup, nggak bisa jajan tuh kan. Anak-anak kuliahan lagi kuliah atau ngerjain tugas nggak bisa tuh nongkrong di mana-mana sekarang gitu ya. Kalau saya alhamdulillah di daerah masih masih memungkinkan untuk akses itu. Nah ini yang kita apa namanya bersyukur ada plusnya ada minusnya juga gitu. Gitu. Itu dia. Kalau sejauh ini tantangan terbesar Bang yang dirasakan mungkin setelah sebelumnya berada di Jabodetabek ya, yang bisa dibilang memang banyak mobilitas, kemudian persebaran virus COVID juga banyak gitu. Terus kembali ke daerah yang lebih sedikit jangkauan yang terpapar virus, mungkin bisa dibilang lebih tenang ya, karena kita mau bergerak keluar gitu dengan mudah. Tapi apakah edukasi kepada masyarakat sekitar juga mudah juga atau ada tantangan tersendiri justru malah karena nggak ada apa-apa nih terus kayak terlena masyarakat di sekitar gitu kan? Kalau saya sih perhatikan gini, karena memang saya juga nggak ditugaskan sebagai satgas COVID di daerah gitu ya. Tapi kita minimal kesadaran sendiri untuk mengedukasi. Tapi kalau dilihat dari bagaimana pemerintah berupaya, pemerintah daerah untuk pencegahan COVID ini juga diterapkan dengan baik sih menurut saya. Cuman tidak seketat yang ada di Jabodetabek. Gitu. Tapi memang ya di daerah tantangannya yaitu tadi kita lihat ada gap antara
kesadaran hidup sehat antara orang perkotaan saat ini dengan pedesaan gitu ya, atau bahkan di daerah, khususnya di daerah saya misalnya gitu ya. Tapi orang ya terkesan agak tanda kutip abai gitu kan, ada juga, tapi tetap kalau siang hari dilihat petugasnya ada juga, dan memang memberlakukan sebagaimana yang ada di Jabodetabek gitu. Ya memang tantangannya di kesadaran sih. Bagaimanapun memang apalagi nanti kita bahas tentang soal diet ya atau apa gizi seimbang tadi sesuai tema malam ini, ya kita juga bisa lihat nanti bagaimana pengaruh culture budaya itu juga masuk kepada pengelolaan diet hariannya atau konsumsi makanannya, itu beda lagi antara perkotaan dan daerah gitu ya. Nah tantangannya memang di kesadaran, gitu, kesadaran personal khususnya ya. Kalau secara pemerintahan itu sudah ada memang dari keputusan presiden sampai dengan bagaimana aturan itu bisa diterapkan di semua daerah. Gitu. Dan saya yakin juga sudah ditetapkan dan itu sudah kita lihat. Cuman ya paling pentingnya kan bagaimana nanti dinas-dinas kesehatannya atau petugas-petugas kesehatannya untuk bisa menyadarkan masyarakat. Ya. Jumlahnya kan nggak sedikit, banyak dibandingkan petugas kesehatannya sedikit juga gitu. Makanya ya mudah-mudahan kita juga berupaya sama-sama untuk bisa menanggulangi COVID ini. Dan mudah-mudahan kita tidak tertular ya. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua tidak tertular. Sobat RK juga yang di rumah, baik Sobat RK maupun keluarga juga semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, kebetulan nih Bang, relate dengan tema malam hari ini yang membahas mengenai pola gizi seimbang selama kuliah online. Beberapa hari yang lalu nih, aku juga membaca sebuah berita gitu. Di berita itu mengungkapkan bahwa ternyata pada masa pandemi ini justru malah gizi yang diterima oleh beberapa pelajar itu menurun disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu pendapatan orang tua yang justru juga menurun, jadi kayak berpengaruh terhadap gizi anak-anaknya. Makanya malam hari ini sepertinya menarik ya Bang untuk kita bahas bagaimana sih cara mengelola keuangan gitu untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Terutama kita-kita nih sebagai mahasiswa yang mungkin masih mengandalkan uang dari orang tua atau mungkin uangnya yang masih terbatas dan harus bisa mengatur keuangan itu untuk mendapatkan gizi seimbang. Mungkin boleh dijelaskan Bang Fauzi? Baik, kalau berbicara soal gizi seimbang ini kan apalagi pemenuhan gizi khususnya di mahasiswa memang challenging sekali. Kemarin di hari tanggal 25 Januari kemarin itu akan hari gizi nasional. Sudah ada kampanye gizi untuk bisa menuntaskan masalah anemia di remaja. Dan memang kita masih banyak permasalahan kesehatan di negeri ini kan cukup banyak, tidak hanya masalah gizi saja. Tapi banyaknya penyakit itu timbul karena makanan gitu. Faktor gaya hidup yang tidak sehat gitu kan. Apalagi mahasiswa hari ini yang awalnya punya aktivitas yang banyak, organisasi, perkuliahan, urusan pribadi, urusan percintaan atau lain sebagainya gitu kan. Akhirnya dikandangin sekarang ini. Dikandangin dalam tanda kutip dirumahkan. Learning by home, learning di rumah gitu kan. Bagaimana juga kemarin saya baca di ada keputusan menteri untuk juga menteri perguruan tinggi dan pendidikan tinggi itu menyampaikan bahwa sekarang modelnya hibrid gitu. Ada yang masuk online setengahnya, ada yang masuk yang offline gitu kan. Ada sifatnya yang tidak bisa dilakukan offline, yang tidak bisa dilakukan online di offline kan gitu. Nah ini memang butuh standar prokes yang tinggi, yang ketat gitu kan. Dan memang kalau kita lihat permasalahan penyakit itu ya umumnya karena gaya hidup yang tidak sehat. Kemarin memang kalau dilihat tadi dikatakan dia di remaja ataupun sekarang ini sampai usia muda, katakanlah generasi milenial ini kan ada pembatasan social distancing yang dilakukan. Dan memang berdasarkan penelitian itu memang akan berpengaruh dengan aktivitasnya gitu kan. Dan ini banyak kalau kita lihat secara detail bahwa akan ada aktivitas yang dulunya dikurangi, sekarang itu bertambah. Misalnya gitu kan, lebih banyak duduk gitu kan, lebih banyak di depan internet di online seperti ini gitu kan. Dan memang aspek gizi juga berpengaruh dengan pola konsumsinya gitu.
Orang hidup di kehidupan yang sekarang serba online malah lebih gampang nyetok cemilan di rumah gitu kan, karena nggak bisa keluar lagi gitu kan, bertemu orang juga terbatas gitu. Apalagi perkuliahan, teman-teman yang kuliah juga ya khususnya bagaimana kita nanti bisa dengan baik gitu ya. Tantangannya tidak hanya COVID ini gitu, tapi bagaimana pola perilaku kita. Ada satu teori H.L. Bloom ya namanya, bahwa 30% derajat kesehatan itu berpengaruh dengan faktor perilaku gitu ya. Dan sekarang ini perilaku kita tuh udah berubah, ada kebiasaan baru yang kita lakukan gitu ya. Dan ini juga nyatanya kalau dari data Riskesdas kemarin, konsumsi misalnya nih sayur dan buah-buahan gitu kan, ya ada perbedaan sih kalau kita lihat bagaimana orang perkotaan sekarang lebih aware gitu kan, untuk bisa menambah suplemennya dalam konteks ya mungkin pil atau apa, itu bisa digunakan tapi untuk tambahan saja, tapi ada yang konsumsinya jangan ditinggalkan gitu, konsumsi buah dan sayur. Nah, tren di penelitian saya baca di jurnal dari Universitas Mula Warman itu sampaikan bahwa konsumsi orang di selama pandemi itu khususnya mahasiswa ya, itu menaik di apa namanya, di beberapa kategori. Pertama di cemilan karena kan online gitu. Dia melakukan penelitian ini modalnya gitu. Ternyata menyatakan bahwa lebih banyak makan di rumah sekarang ini gitu. Dan ya ini yang kita harus perhatikan nanti, bagaimana nanti mengkondisikan itu biar balance gitu kan. Lebih lanjut kita bisa bahas nanti. Wah, sekarang kalau tadi dia bilang faktor ekonomi mempengaruhi nggak untuk akses kita kepada pangan gitu, ya jelas sekali gitu kan. Tapi ya ini, cuman bedanya gini, memang dalam faktor daya beli kita terhadap pangan itu juga berpengaruh gitu kan. Cuman ya gini, harus diperhatikan bahwa orang yang kaya apakah lebih sehat daripada orang yang katakanlah punya pendapatan menengah ke bawah gitu kan, atau masyarakat miskin, belum tentu gitu ya. Sekarang kalau kita lihat orang punya duit, punya akses nih, dia punya resource untuk daya belinya tinggi untuk berbagai makanan, tapi akhirnya dia malah apa, banyak mengkonsumsi yang fast food gitu ya, yang tinggi kalori tapi derajat gizinya sedikit gitu atau terbatas gitu kan. Fast food misalnya ya makanan-makanan yang kita bisa delivery order gitu kan. Sekarang banyak kan model pola-pola seperti itu. Dan sementara masyarakat miskin gimana? Ya bisa jadi, cuman belum tentu kita lihat bahwa orang kaya bisa lebih sehat daripada, peluangnya memang iya, tapi balik lagi dengan pengetahuan yang dengan akses yang dia punya, apakah bisa dengan baik melakukan pola hidup sehat itu, apakah dietnya dengan baik. Nah itu belum tentu, karena banyak hari ini kita ketahui bahwa penyakit orang kaya itu penyakit tidak menular gitu. Seperti stroke, diabetes gitu kan, dan penyakit degeneratif lainnya gitu ya. Nah, ini karena faktor perilaku gitu ya. Nah tadi saya sampaikan bahwa pada teori Bloom bilang 30% itu derajat kesehatan kita ditentukan oleh faktor perilaku. 40%-nya itu faktor lingkungan, fisik, kimia, biologi, sosio, dan budaya. Sosio budaya juga ternyata berpengaruh. Kalau tadi dia bilang, Kak, gimana bedanya, Bang? Gimana bedanya di daerah dengan perkotaan? Katakanlah Jabodetabek dengan Padang Sidimpuan misalnya gitu. Kalau kita ambil case-nya, orang di Padang Sidimpuan, kalau secara bentuk fisik, mereka tuh dalam tanda kutip ya, punya, kalau pengamatan saya, punya porsi tubuh yang lebih besar dibandingkan masyarakat perkotaan. Kenapa? Karena di sini tuh luar biasa. Sekali ada perayaan atau apa, porsi makannya itu kalau saya lihat, Masya Allah itu luar biasa. Dan ini yang harus kita perhatikan, karena tadi 40% itu bisa berpengaruh, sosio budaya itu berpengaruh. 20%-nya apa? Faktor pelayanan kesehatan. Dan 10%-nya faktor genetik. Makanya kalau kita ngobrol-ngobrol, saya Bang, kalau misalnya banyak makan, kok nggak gemuk-gemuk ya, gitu. Atau saya udah diet, kok nggak kurus-kurus ya, gitu. Nah ini yang mungkin bisa ya, jangan dilihat gitu kan, karena faktor genetik hanya kecil sekali pengaruhnya gitu. Itu dia. Wah, menarik sekali ya Bang. Ya. Ternyata
untuk mencapai pola hidup yang seimbang atau gizi yang cukup itu juga dipengaruhi banyak faktor ya. Kalau tadi mungkin saya baca di sebuah artikel salah satu yang berpengaruh adalah faktor ekonomi, ternyata memang itu berpengaruh juga, tapi bukan faktor yang utama karena Betul, banyak sekali faktor pemicunya ya, Bang. betul sekali. Jadi Iya, katakanlah kalau faktor ekonomi itu kita masuk ke sosionya, bagaimana ekonomi ini berpengaruh, ya itu tadi 40%-nya bisa jadi kita bilang 40%-nya, tapi ternyata ada 60%-nya lagi dari yang lain gitu kan. Dan belum tentu orang kaya itu sehat. Nah, itu iya ini benar. yang jadi permasalahan. Makanya di masalah gizi di negeri itu double burden kita sebutnya gitu kan. Orang kaya punya penyakitnya, orang miskin punya penyakitnya. Dan kita ingin memastikan kita semuanya tidak punya penyakit atau derajat sehatnya bisa sampai 100% gitu ya. Karena bisa jadi kalau kita tampak sehat-sehat saja tapi ternyata menyimpan faktor risiko gitu ya. Karena ada ya itu makanya derajat kesehatan orang per orang itu beda-beda gitu. Dan dietnya pun nanti akan beda-beda. Makanya saya sering kali tuh kalau teman-teman mahasiswa datang gitu kan, Bang, saya mau diet nih, diet ya gimana goalsnya saya bilang gitu kan, sampaikan, oh goalsnya apa ya, dia sendiri bingung mau goalsnya apa, yang penting diet Bang. Nah, makanya ini harus perlu diluruskan juga. Kadang kita persepsi masyarakat kita sekarang tentang diet ya adalah mengurangi makanannya gitu kan. Padahal gitu kan dalam konteks diet itu sendiri adalah makanan yang kita asup setiap harinya. Itulah diet kita gitu. Makanya cuman dalam dalam masyarakat kita diet itu ya mengurangi konsumsinya gitu. Nah, seberapa ukurannya? Nah, itu mereka kan akhirnya ngikut endorse-endorsean gitu, gitu. Pernah nggak Iya, benar. lihat dia misalnya, wah minum slimming tea biar 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 ini Pernah, kurus gitu Bang. ya. Saya pernah jadi korban iklan juga ini, Bang. Wah, itu Ikut-ikut tren seperti itu. ya, ya. Ya ini makanya kita harus banyak edukasi. PR bagi ahli gizi di negeri ini yaitu edukasinya harus banyak karena masyarakat hari ini kalau nggak sakit nggak berobat gitu. Disuruh tindakan preventif untuk menanggulangi sebelum kejadian itu malah ini lebih parah lagi gitu kan. Ya nggak bahkan tertinggal atau terlupa gitu kan, termasuk kita yang mahasiswa gitu ya. Kalau lihat deh, coba dia saya tanya misalnya dia pola makannya gimana sih kalau kesehariannya saat kuliah itu, apa bedanya saat kuliah dengan uh, kuliah pada dalam kondisi normal ya, masih di Iya, kampus, dia kan pernah ya masih masih merasakan kan iya Mas merasakan, Bang. sebelum dan setelahnya apa perubahannya, kan ini Sebelum kuliah, hal yang unik. iya, sebelum kuliah mungkin pola makan, jam makannya lebih teratur ya Bang, karena saya masuk ke kampus kelas pagi jam setengah 8. Nah, sebelum setengah 8 itu saya mengusahakan untuk sarapan terlebih dahulu. Kemudian nanti kelas, di siang hari nih kita biasanya ada break. Di situ di siang hari juga makan lagi untuk makan siang. Kemudian nanti kelas lagi, sore juga makan. Jadi sehari bisa 3 kali. Tapi sekarang ketika semuanya serba online, jadi kayak semua agenda tuh tumpuk-tumpukan. Mungkin ada kuliah, terus ada rapat organisasi yang dulunya tuh kalau misalkan rapat organisasi kayak cari nih waktu luang, siapa yang bisa waktu luang baru kita kumpul buat rapat. Kalau sekarang kan meskipun si A ada agenda yang lain, si B ada agenda lain, tapi karena rapat melalui online jadi ya udah diusahakan semuanya buat join di rapat itu. Jadi kayak udah tidak kenal waktu lagi, dan untuk makan pun kadang aku sendiri Bang merasakan bahwa makan sambil rapat misalkan atau makan sambil kuliah gitu, bahkan di sekitar meja kerja nih, meja kuliah juga udah ada makanan, jadi lebih nggak teratur lagi pola makannya. Emang kerasa banget sih Bang setelah pandemi ini. Nah, ini real cash nih gitu kan. Ya, oke Ternyata okay, sini. ada perubahan bagaimana apa mungkin ini pola makannya sudah berubah gitu kan. Awalnya dia tadi cerita bahwa ketika kuliah masih teratur jam makannya gitu kan. Sebelum kuliah sudah siapin sarapannya gitu kan. Sekarang ya mungkin ada meal skipping, istilah dalam gizi itu kan bagaimana kita melewati jam makannya gitu. Kalau jam makan misalnya Iya, sarapan dari kita bangun tidur sampai dengan jam 9 gitu kan, itu masih breakfast gitu kan, masih jam makan pagi gitu. Terus ada snack lah di pertengahan sebelum jam makan siang gitu kan.
snack time-nya kita ada di antara jam 10 sampai dengan jam 12 gitu. Sebelum nanti jam makan siang gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Dulu kita terpola, sekarang wah kalau sedang lapar atau sedang ini ya disempatkan aja. Nah, ini makanya challenge-nya di teman-teman mahasiswa akhirnya apa? Manage time-nya. Gitu ya. Bagaimana kita dengan baik bisa mempertahankan kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di kehidupan sebelumnya aja. Ngomongnya kehidupan sebelumnya gitu, udah merasa gimana gitu ya. Di pagi hari kita biasakan untuk sarapan karena ini sangat baik sekali untuk menjaga konsentrasi kita. Kemarin saya sempat lihat channelnya RK ini kan kemarin sudah bahas tentang kesehatan mental gitu kan, bagaimana mengelola fokusnya juga itu dikelola dari bagaimana asupan energi Anda gitu. Makanan Anda juga mempengaruhi untuk fokus gitu. Bagaimana sel-sel Anda bisa bekerja apabila tidak ada asupan yang masuk gitu. Nah, teman-teman mahasiswa biasanya ini ada meal skipping, jadi dia melewatkan jam makannya gitu. Dan setelahnya itu biasa kan anak mahasiswa brunch, istilahnya brunch, breakfast and lunch gitu, dengan porsi yang lebih besar gitu. Akhirnya yang harinya ngantuk gitu, karena terlalu banyak asupan yang dimasuk, sementara kita butuh waktu untuk mengomproses itu gitu ya, sehingga ngantuk gitu. Saya tidak fokus selama perkuliahan atau aktivitasnya. Nah, ini menjadi challenge buat kita yang hidup di fase-fase pandemi ini dengan kebiasaan yang baru ini, apalagi yang istilahnya kita online banyaknya interaksinya gitu. Nah, memang challenging banget, dan semangat dia untuk bisa menerapkan kembali ya. Dan teman-teman sobat RK ini juga dimanapun berada, ini menjadi ya memang ada perubahan kebiasaan. Tadi yang saya bilang ada penelitian di Universitas Mula Warman di 2020 kemarin, hasil penelitian Noviasti et al. Mahasiswa mengakui gitu kan, makan lebih banyak selama pandemi. 59% dari orang yang mereka responden yang mereka tanyakan gitu. 59% mengatakan makan lebih banyak selama pandemi gitu ya. Nah, ini yang jadi kalau saya pikirkan ketika membaca jurnal ini kan bilang gimana pola makannya, ini menjadi PR bersama. Boleh sih makan lebih banyak, tapi lihat porsi kalorinya gimana gitu. Nah, ini yang harus kita cek. Jangan sampai karbonnya lebih banyak atau seperti apa gitu kan. Banyak akhirnya kita bilang, oh saya sudah memenuhi semuanya, karbohidratnya ada, proteinnya ada, sayurnya ada, buahnya ada gitu kan. Dan konsumsi seratnya juga ada, airnya gimana gitu kan. Air mineral yang kita minum itu juga seperti apa gitu. Nah, ini jadi info buat teman-teman ya, yang mungkin atau tentang gizi ya, bahwa kita punya setidaknya 5 jenis zat gizi. Pertama karbohidrat, yang kita semua tahu bisa kita lihat model pangannya seperti apa. Yang kedua protein gitu ya, protein hewani, nabati gitu kan, ada juga gitu ya. Yang ketiga itu ada vitamin dan mineral gitu ya. Vitamin dan mineral ini non esensial yang kita hanya dapatkan dari luar tubuh kita gitu kan. Yang kita tidak bisa dapatkan, sehingga kita perlu gitu, vitamin dan mineral, buah dan sayuran itu gitu ya. Yang keempat mikronutrien yang kita butuhkan juga ada gitu. Nah, yang kelima ada air, lemak yang keempat gitu. Yang kelima air. Nah, air ini juga zat gizi, jangan salah teman-teman kita. Dia memang 0 kalori, tapi dia dibutuhkan untuk tubuh kita. Ya, bayangkan kalau orang itu ada yang di penelitian sampaikan kita hanya bertahan hidup itu 3 hari tanpa air gitu ya. Sementara kalau tanpa makanan bisa sampai ya, besar dari 10 hari masih kuat gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan baik. Gitu. Menarik banget nih. Bang, akhirnya mendapatkan pencerahan ya. Selama ini ternyata perubahan dari yang sebelumnya Sobat RK mungkin juga merasakan sebelumnya offline, jadi apa-apa sudah terjadwal gitu, terus tiba-tiba ada perubahan langsung nih menjadi online. Jadi apa-apa mungkin untuk makan juga tadi bisa di-skip, bahkan digabung breakfast dengan lunch, dengan porsi yang justru jauh lebih banyak, atau mungkin sedia cemilan daripada kuliah online nggak ngapa-ngapain,
atau sambil rapat nggak ngapa-ngapain, sambil nyemil, jadi lost control mungkin kayak gitu. Nah Bang, kita juga pengen tahu nih sebenarnya pola gizi yang seimbang untuk mahasiswa itu seperti apa sih? Tadi kan juga sudah disebutkan bahwa harus ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, serat. Tapi kadang mungkin dari aku sendiri juga merasakan kalau belum terlalu paham mengenai seberapa banyak sih kalori yang dibutuhkan dalam tubuh gitu. Jadi merasa kayak, oh udah ada karbohidrat nih, udah ada serat, udah ada protein, udah ada lemak, semuanya dimakan. Si pola gizi seimbang itu, kalau secara umum pemerintah kita Kemenkes sendiri itu udah mengeluarkan sudah sejak lama ada panduan gizi seimbang gitu kan. Tapi yang perlu saya luruskan yang pertama tentang konsep gizi seimbang ini. Kalau dia sendiri kebayangnya gimana sih gizi seimbang itu? Nah ini perlu karena nanti ketika kita paham ini bahwa baru kita bisa oh ternyata begini ya gitu ya. Agar bisa mudah buat kita. Jangan ambil pusing bagaimana jumlahnya, bagaimana ininya gitu tidak. Tapi konsepnya dulu kita pahami. Kalau dia sendiri kalau disebut gizi seimbang apa persepsinya? Saya udah kedoktrin dari kecil ya Bang, gizi seimbang adalah 4 sehat 5 sempurna. Jadi selama itu ada nasi, lauk, sayur, buah, dilengkapi dengan susu sebagai penyempurna, jadi udah termasuk gizi seimbang. Betul seperti itu atau ada yang perlu diluruskan lagi Bang? Ini kan masih ada juga ya sekarang konsep gizi seimbangnya 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Ya. Ini sebenarnya memang kita terapkan di Indonesia di tahun 1950-an oleh Prof. Sudarmo pada saat itu Bapak Gizi Nasional kita gitu kan Prof. Yang menemukan ilmu gizi ini yang sampai disebutkan sebagai Bapak Gizi Indonesia itu 1950 konsep ini sampai mungkin kita kalau generasi milenial awal-awal 90-an sampai 80-an masih tahu tuh 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah, ini yang diperhatikan dengan baik. Masyarakat kita saat ini banyak yang beranggapan bahwa 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna gitu. Yang penting ada karbonya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada sayur dan buah-buahan plus susu gitu. Nah, ini sudah lama sekali 1950. Baru diperbarui tahun 2010 ada pedoman umum gizi seimbang. Nah, teman-teman nanti bisa search di Google pedoman umum gizi seimbang. Tapi yang jelas saya sampaikan di sini karena ini penting sekali. Sekarang kita sudah berubah. 4 sehat 5 sempurna ini memang kenapa ada pembaharuan konsep. Gitu. Di setiap negara juga ada konsepsi yang melakukan itu. Bagaimana kalau kita itu sebutnya tumpang gizi seimbang. Ada juga isi piringku istilahnya, gitu kan. Dan konsep 4 sehat 5 sempurna ini akhirnya diperbaharui karena pertama orang jadi rancu berapa jumlah karbohidrat yang harus saya konsumsi di dalam satu piring nasi saya gitu misalnya. Kalau kita visualisasikan satu piring gitu kan berapa jumlah karbohidratnya. Rata-rata masyarakat kita buat persepsi sendiri. 1 centong, 2 centong, 3 centong masih karbo gitu kan. Terus proteinnya berapa? 1 ekor ikan asin atau 1 potong daging sapi atau seberapa gitu kan. Nah, ini yang menjadi rancu ketika mengikuti konsep 4 sehat 5 sempurna itu. Memang efektif pada saat itu. Karena memang kita juga saat itu ya memang dari sejak kita merdeka konsep ini 1950 diperkenalkan untuk menangani penyempurnaan dan memperoleh derajat sehatnya masyarakat. Ya itu yang disampaikan oleh Prof itu saat itu di 1950 oleh Bapak Gizi Indonesia. Tapi konsepnya hari ini sudah berubah. Nah, kalau kita coba pedoman umum gizi seimbang di 2010 yang oleh Kemenkes diperbaharui lagi sampai sekarang ada yang dikatakan pedoman gizi seimbang. PGS kita sebutnya pedoman gizi seimbang ini sudah memasukkan di konsep tumpeng gizi seimbang itu ada 4 pilar yang harus diperhatikan. Pertama tentang bagaimana kita mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Itu pilar pertama, beraneka ragam makanan. Aneka ragam menjadi poin pentingnya. Gitu. Yang kedua, bagaimana kita juga memperhatikan pola hidup bersih dan sehat, PHBS. Gitu, dari cuci tangan, setelah beraktivitas kita membersihkan higien dan sanitasi pribadi kita juga diperhatikan, lingkungan kita juga diperhatikan gitu kan.
faktor pengolahan makanan juga diperhatikan gitu ya, dari mana pangan itu diperoleh, dari hulu ke hilirnya, bagaimana proses makannya sampai ke piring kita, itu disebutnya pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama tadi ya, ini yang harus kita ubah ya, persisnya tadi 4 sehat 5 sempurnanya sudah berubah menjadi pedoman gizi seimbang. Oleh Kemenkes itu sudah clear banget gitu kan. Menyampaikan kepada kita semuanya bahwa ada yang harus kita perhatikan. Pertama, pesan pertamanya konsumsi makanan yang beraneka ragam gitu kan. Yang kedua, pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, itu masuk dengan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik ini yang perlukan adalah bagaimana kita untuk bisa berolahraga, exercise gitu ya. Jangan sampai kita pikirnya, saya udah konsumsi asupan masuk segala macam, tapi beraktivitas fisiknya itu hanya ya kayak gini kan, kita aktivitas fisik nih, duduk juga aktivitas fisik namanya gitu kan, tapi dia tidak membaca kalori secara intens gitu kan. Dan yang kita harapkan adalah aktivitas yang sifatnya exercise dan teratur gitu kan, olahraga gitu. Bedakan aktivitas fisik dengan olahraga gitu. Kalau olahraga kan dia punya tahapan bagaimana kita sama-sama bisa ada pola-pola yang teratur dalam olahraganya. Kalau aktivitas fisik menyapu, cuci piring gitu kan, ini memang aktivitas fisik namanya gitu kan. Paling banyak aktivitas fisik siapa gitu kan, ya anak perempuan gitu mungkin gitu. Kalau mobilitas mahasiswa hari ini banyaknya apa kalau di kuliah online. Nah ini jadi tantangan kan buat kita, apakah hanya duduk saja mendengarkan di kuliah online atau ikut-ikut sesi webinar gitu kan. Ini memang aktivitas gitu, tapi sifatnya tidak intens atau punya pola dan tahapan tersendiri gitu. Nah ini yang kita harapkan adalah beraktivitas fisik. Yang tadi kan yang pertama kita sebutnya konsumsi makan yang beragam. Yang kedua, dia bagaimana kita sama-sama untuk bisa memahami bahwa beraneka ragam, terus kita beraktivitas fisik, dan yang keempat itu, pilar yang keempat, bagaimana kita memantau berat badan. Memantau berat badan ini menjadi hal yang juga kita perhatikan, bahwa kalau dulu kita selama posyandu sebelum usia 5 tahun kan ditimbang terus ya setiap bulan. Benar ya? Nah, pola ini yang kita harapkan terjadi juga saat kita sudah duduk di bangku kuliah dan sampai dengan usia lanjut kita. Nah, ini jadi kuncinya tadi. Kalau 4 sehat 5 sempurna tadi, kita nggak tahu porsinya berapa, ukurannya berapa, ya sudah, yang penting tadi kayak persepsinya dia bilang yang jelas yang karbohidrat ada, proteinnya udah gitu. Enggak. Tapi ternyata ada juga sekarang kalau kita lihat ada pedoman angka kecukupan gizi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Angka kecukupan gizi ini juga dipengaruhi oleh faktor usia. Karena setiap usia, tahapan kehidupan manusia ini juga butuh kecukupan gizi yang beda-beda. Anak bayi beda nggak dengan orang dewasa? Beda jelas. Anak orang dewasa beda nggak dengan remaja? Jelas juga beda jumlahnya. Nah, kalau kita rata-rata di Indonesia, kita kemarin di 2018 ada Widya Karya Pangan dan Gizi menetapkan bahwa konsumsi AKG orang Indonesia itu antara 2.300 kilokalori per hari gitu kan. Nah, ini yang harus kita definisikan nanti 2.300 atau antara 2.200 sampai 2.300 ini dibagi kepada waktu makan kita. Nah, makanya di sini perlu ada dietitian atau ahli gizi yang bergerak gitu kan. Kalau ada konsultasi gizi, pola makannya gimana sih gitu kan, bagian porsinya gimana. Nah, yang kita harapkan adalah gizi seimbang itu adalah gizi yang normal gitu, Pak. Asupannya normal, pas, cocok, sesuai kebutuhan gitu kan. Tidak timpang, tidak berat sebelah gitu kan. Kalau berat sebelah bisa jadi kekurangan, bisa lagi kelebihan gitu kan. Nah, ini makanya kita tetap berupaya untuk bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Nah, ini yang jadi perhatian kita. Kalau di pedoman gizi seimbangnya itu tadi ada konsepsi di Indonesia disebutnya sebagai tumpeng gizi seimbang. Tadi 4 pilarnya. Yang pertama, konsumsi aneka ragam makanan gitu kan. Yang kedua, bagaimana kita menjaga pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, kita melakukan aktivitas fisik gitu kan. Dan yang kelima, memantau
berat badan. Nah ini aja konsep sederhananya. Nah lebih detailnya nanti kita bisa nanti dipecah karena ada 10 nasihat gizi dalam Kemenkes itu. Teman-teman bisa search pedoman gizi seimbang Kemenkes PDF pasti keluar. Kalau konsepsinya ya itu tadi, kita akhirnya kalau kita yang normal nggak ada riwayat penyakit ya kita nggak butuh amat untuk ada diet khusus gitu kan. Kita jaga aja. Kalau saya sih bilangnya gini, AB3 misalnya, aman bergizi beragam seimbang gitu. AB3 gitu kan. AB3 ya Bang. Beragam berimbang gitu kan. Jadi kalau yang kita yang muslim tambah plus halal gitu. Iya, halal. Oke. Itu jadi Baru buat saya. Jadi konsepnya udah berubah ya. Jangan 4 sehat 5 sempurna lagi karena persepsinya akan beda gitu. Kalau di tumpeng gizi seimbang itu kita sudah dibatasi. Kalau karbohidratnya ada yang namanya pedoman genggaman tangan ya, polanya. Kalau konsumsi karbohidratnya segini aja gitu ya. Kalau sayur buah-buahnya segini gitu kan. Ada juga yang melakukan konsep-konsep seperti itu. Tapi yang jelas kita lihat dulu umur kita saat ini berapa, BB kita berapa, tinggi badan kita berapa. Nanti ada rumus sendiri untuk menghitung itu sehingga kita tahu kalori yang kita butuhkan di usia kita yang ideal ini berapa. Gitu. Termasuk kalau ada Kak, saya boleh diet nggak gitu ya? Dietnya gimana ya? Lihat dulu ke ininya aja ke seperti apa. Oke. Baik Bang Fauzi, ini dari rekan-rekan yang sedang melihat di YouTube ada pertanyaan nih Bang Fauzi. Pertanyaan yang menarik dan menjadi PR juga buat kita karena kita juga berpikir hal yang sama ini. Mau tanya Kak Fauzi, apakah lingkar perut bisa menjadi indikator gizi tidak seimbang? Bagaimana itu Bang? Ya, kalau ini kan kalau anak gizi pasti paham, langsung jawab tuh. Ya iyalah gitu kan. Jadi kalau ditanya lingkar perut bisa menjadi indikator gizi, bisa banget gitu kan. Karena kita kalau lingkar perutnya berada dari lingkaran yang memang itu ada panduannya khusus untuk memantau ini kita sebutnya ilmu antropometri gitu. Antropometri itu salah satunya mengukur lingkar perut gitu kan. Lingkar perutnya lebih besar dari ukuran normalnya gitu kan. Karena gini, di perut kita ini beda-beda nih. Kalau kita ambil konsep bagaimana body shape gitu kan, body image, ada yang bentuknya pear shape, buah pear gitu kan, pear shape gitu kan, ada yang apple shape. Gitu kan. Biasanya kalau perempuan itu apa pear shape gitu. Lemaknya numpuk di bagian tengah gitu kan. Yeah. Tengah dan bawah gitu. Pear, bayangkan buah pear gitu kan. Ya iya, indikator gizi. Artinya kita kelebihan, bisa jadi otot, bisa jadi lemak yang makanya kan kalau kita ke gym biasanya nih ada mengukur basal metabolic index, basal metabolic index, kita mengukur fat mass gitu kan, bagaimana berat lemaknya gitu kan, lebih besar atau lebih ini dari komposisi tubuhnya gitu kan. Nah ini yang harus kita perhatikan dan tidak semua orang, jarang sekali orang yang sering untuk mengukur itunya, komposisi tubuhnya, lemaknya berapa persen, tulangnya berapa persen, proteinnya berapa persen gitu. Nah, ini sedikit sekali yang perhatian tentang itu. Makanya kalau kita di Islam kan bilangnya ada 2 hal yang menjadi seringkali dilupakan oleh manusia atau terlewat oleh manusia. Yang pertama waktu luang dan kesehatan. Dan kita mudah-mudahan jangan gitu kan. Sobat RK yang di sini ya ketika dapat materi ini ya udah lebih aware gitu kan. Apalagi di pandemi ini ya investasi terbesar kita harusnya di kesehatan kita. Gitu. Jadi sama-sama kita jaga ya. Nah, tadi kalau untuk pedoman gizi seimbangnya yaitu tadi bisa diterapkan saja dengan metode sederhana AB3 itu, AB3 plus halal gitu ya. Aman, beragam, bergizi, berimbang. Saya akhirnya apa? Nggak ada membatasi makanan gitu kan. Batasi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu. Enggak, kalau kita tahu konsepnya, kita sangat bisa sekali untuk memantau berat badan kita dalam kondisi atau komposisi badan yang ideal gitu. Jadi kalau lingkar perut itu sangat mempengaruhi sekali dan bisa kita
status gizinya bisa kita lihat apakah dia berlebih. Biasanya kalau udah dia tuh biasa depan cermin aja lihat gitu kan. Kalau rata, oh berarti belum gitu. Kalau jangan salah juga, kita memang butuh lemak dalam komposisi tubuh kita, tapi ada batasan normalnya gitu kan. Ini yang kita harus perhatikan. Kalau lingkar perutnya lebih, biasanya kan di pria tuh. Pria luar biasa tuh. Apalagi yang memang bentuk tubuhnya itu, body image-nya itu, body shape-nya, bentuknya ini apple shape, gitu. Android gitu. Android gimana gitu kan? Nah ini akan mempengaruhi, akan ada faktor risiko penyakit juga yang terjadi gitu ya. Hati-hati gitu. Kalau orang Indonesia itu apa obesitas sentral gitu ya. Kita mengalami bagaimana kelebihan lemak di bagian perut gitu. Kalau perempuan di bagian mohon maaf saya bilang di daerah bawah bokong gitu sampai paha atas gitu kan sampai dengan dada juga terjadi gitu kan. Kalau pria juga begini demikian, bagian tengah perut, bawah gitu kan, daerah paha atas, bokong dan juga sampai dada. Dan itu mempunyai faktor risiko sendiri, gitu. Ya, terima kasih banyak Bang. Jadi kita lebih tahu nih bahwa memang bagian-bagian tubuh tertentu itu juga berpengaruh terhadap indikator apakah tubuh kita sudah seimbang atau ada bagian yang berlebihan. Nah, Sobat RK di kalau rumah berlebih berarti tugas kita untuk mengurangi. Ya, benar. Kalau berkurang dari normalnya berarti tugas kita untuk menambahkan. Menambah. Itu aja konsepnya. Berarti gizi seimbang itu jangan dianggap ini apa namanya gampang kok gitu kan. Saya bersyukur sekali ketika masuk di ilmu gizi ya akhirnya ada mindset untuk bisa anak gizi nggak boleh sakit gitu. Gimana caranya? Malu dong kalau anak gizi sakit gitu, nggak datang kuliah gitu, nggak produktif gitu. Udah tahu ilmunya tapi nggak diterapkan, ini susah. Ini ada pertanyaan lagi Bang dari Sobat RK yang ada di rumah nih. Dari Aisyah Nuraini. Kak Fauzi mau tanya terkait HB yang rendah. Nutrisi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk meningkatkan hemoglobin? Apa contoh makanan dan seberapa banyak konsumsinya? Ya, ini yang nanya perempuan apa laki-laki? Perempuan sepertinya Bang, Aisyah Nuraini. Oh Aisyah Nuraini, bagaimana? Ini biasanya kan kalau perempuan nanya berhubungan dengan ini, kalau nanya HB, bagaimana untuk ini ya, di perempuan ini ada 2 siklus gitu, siklus yang luar biasa, metabolisnya berbeda dengan laki-laki gitu kan, sehingga butuh kebutuhan sendiri. Apalagi tadi ditanyanya tentang hemoglobin gitu. Kalau perempuan kan ada batasan hemoglobin di angka 12 sampai 18 itu masih normal gitu kan batasannya untuk orang dewasa gitu kan. Sehingga kita tugasnya untuk mendapatkan itu. Jadi kalau contoh makanan yang hemoglobinnya bagus yaitu protein hewani gitu. Memang kita bisa convert ke protein nabati tapi kualitas zat besinya itu juga berbeda gitu. Makanya kita lihat dulu ada nggak faktor penyakit yang kita disertakan oleh di kita sendiri ya. Makanya kalau ahli gizi nanya, kalau ditanyakan tentang ini dia diagnosis dulu, melakukan diagnosis gitu ya, dari riwayat kesehatannya sebelumnya gitu kan. Apakah ada faktor penyakit yang lain gitu kan. Kalau contoh makanannya ya protein hewani yang daging merah gitu ya. Daging merah apa sih gitu ya? Ya sapi, kerbau gitu. Yang daging putih boleh nggak boleh, tapi yang lebih kita inikan untuk konsumsi untuk meningkatkan hemoglobin atau zat besi yang dibutuhkan untuk kita yaitu yang daging merah seperti daging, telur, protein hewani yang kita konsumsi itu juga jadi hati besar juga. Itu dia. Apakah perlu langsung konsultasi ke ahli gizi Bang kalau misalkan mempunyai keluhan HB rendah gitu? Iya, pasti. Saran saya sih ke dokter dulu ya. Nanti dari dokter itu akan ada catatan medisnya gitu ya. Akan ada saran-sarannya gitu. Nah, dari situ nanti biasanya ahli gizi langsung paham gitu kan. Dari dokternya dapat catatan medisnya, medical riwayat kesehatannya, apa faktor-faktornya, kalau ada sampai analisis labnya itu sangat membantu sekali sehingga nanti pendekatannya adalah bagaimana
jumlah gizi yang diperlukan untuk bisa memperbaiki kesehatannya gitu. Halo. Terima kasih banyak nih Bang Fauzi. Halo, ternyata ada lagi nih pertanyaan dari Sobat RK yang di rumah nih. Sepertinya antusias sekali ya kalau kita ngomongin masalah gizi, iya. Karena memang gizi itu tidak terlepas dari hidup kita nih. Betul. Hal yang penting banget harus diingat adalah gizi. Ini ada pertanyaan lagi Bang dari Hanif Afif Naufal. Bang, cara mengukur gizi ala mahasiswa yang simpel itu kayak gimana sih? Apakah perlu konsultasi dulu ke ahli gizi atau kita bisa mengukur sendiri nih, kira-kira ini udah seimbang apa belum sih gitu Bang? Oke, kalau tanda-tanda mahasiswa sebenarnya kita gini, kalau gampangnya ya, ini memang akurasinya beda-beda, tapi kita lebih lihat bagaimana mengukur indeks metabolic rate gitu, IMR atau IMT kita, BB per TB kuadrat gitu. Nanti standar WHO-nya kalau kita dapat berat badan per tinggi badan dalam faktor kuadrat gitu kan, BB per TB kuadrat itu akan kelihatan gitu kan. Saya tinggi badan 157, berat badannya saat ini berapa gitu kan, dikuadratkan dalam konteks meter kuadrat gitu kan. Maka akan dapat angkanya. Nah, yang normal itu di antara 18 sampai 23 atau 24 gitu. Di atas 24 itu sudah overweight dan bahkan bisa dari faktor obes gitu kan. Nanti dilihat overweight-nya apakah overweight karena berlebihan lemak atau protein. Nah, ini nanti kita bisa cek sendiri sebenarnya gitu kan. Dan juga FYI sekarang aplikasi-aplikasi yang sifatnya Android gitu kan itu bisa banyak sekarang aplikasi yang bisa kita gunakan gitu ya. Dan paling gampang nih untuk mengecek ya, kita bisa pantau status gizinya dari tadi mengukur IMT-nya, BB per TB kuadrat gitu. TB-nya dalam tinggi badannya dalam meter gitu. Jadi nanti kalau kita dapat misalnya di bawah 18, maka tugas kita adalah menaikkannya sampai mencapai angka 18 atau dalam rentang 18 sampai 23 gitu ya. Ya, di situ kita bisa dalam konteks ideal lah, normal gitu ya. Tapi biasanya anak mahasiswa under gitu ya. Atau ada juga kisah yang over gitu ya. Nah, ini tugasnya kalau over ya biar kita ideal lagi ya nurunin gitu kan. Nuruninnya apa? Kita harus punya defisit kalori yang kita hitung per waktu makan gitu kan. Jangan tadi digabungin dalam satu makan ngaruh gitu kan, dalam satu makan di breakfast sama lunch-nya digabungin untuk hemat Bang gitu kan. Aduh, anak kosmet biasanya hemat. Iya. Nah, tanda sederhana lagi di Zia, ini FYI buat kita semuanya, tanda sederhana menerapkan gizi seimbang itu pertama, kita bisa cek tadi berat badan dan komposisi tubuhnya normal gitu. Dalam rentang normal itu ada standar WHO yang disampaikan tadi, yang saya sampaikan IMT itu bisa kita ukur sendiri. Yang kedua, kita bisa lihat secara fisik dia aktif bergerak nggak, tampak energik dan bugar. Nah, teman-teman kalau mau tahu tipsnya nih, kamu kurang gizi nih, kurang ini nih. Nah, bisa dilihat dari berat badannya ditanyakan. Yang kedua, kita bisa lihat dari kesehariannya aktif bergerak nggak, atau cuma mager gitu kan, atau malas gerak gitu. Yang ketiga, kita lihat kulitnya cerah gitu. Secara klinis kita bisa lihat kulitnya cerah, tampak awet muda dan lambat menua gitu. Nah, kalau kalau orang-orang yang bilang itu, apalagi yang perempuan kan, wah wajahnya glowing gitu kan. Glowingnya kenapa? Natural gitu. Nah, ini kita bisa lihat sendiri. Ada yang bisa dibedakan yang natural sama yang make up gitu kan. Bisa dibedakan gitu. Nah, dan yang keempat, jarang flu dan batuk. Jarang sakit lah gitu. Ini kalau kita lihat, kalau dia menerapkan gizi seimbang, bila sakit cepat sembuh. Ada kan orang kalau sakit lama banget gitu sembuhnya. Bila diintip, kehidupannya ya ini, ada tadi membatasi makanan yang bergula, makanan yang bergaram dan berlemak gitu, atau berminyak gitu. Dia menghindari itu. Nah, ini contoh teman yang baik nih. Kalau dilihat riwayat orang yang seperti itu, wah ini yang harus saya contoh nih gitu. Jadi gampang kalau misalnya lihat, oh ini anak melakukan gizi seimbang luar biasa. Gitu ya. Ya, terima kasih banyak Bang. Tidak terasa ya,
obrolan kita malam hari ini Yap. kayak sangat-sangat insightful sekali, sehingga tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang-bincang mengenai gizi seimbang. Nah, sebelum itu, ini masih ada Sobat RK yang bertanya lagi, penasaran nih, dan mungkin banyak juga Sobat RK di luar sana yang menanyakan hal yang sama nih, termasuk saya juga bertanya hal seperti ini. Dari Yesi Nurhandayani, mau tanya dong Kak Fauzi, ada riset termutakhir, wah ini termutakhir, enggak, kalau mau menurunkan berat badan, itu idealnya berapa, kemudian tahapannya agar tetap sehat itu seperti apa? Nah gini, ini perlu konsultasi khusus nih, makanya kalau secara evidence base gitu kan, riset menyampaikan bahwa memang ada diet-diet yang dihususkan untuk bisa menurunkan berat badan. Katakanlah ya kan konsepnya sebenarnya untuk menurunkan berat badan itu ya defisit kalori gitu kan. Tadi yang kita bilang kalau dia punya berlebihan, tugas kita adalah menurunkan. Gitu. Nah ini tadi kalau diet untuk menurunkan berat badan ada nggak evidence base-nya? Di beberapa riset itu disampaikan ada 3 sampaikan ada metode-metode untuk menurunkan berat badan. Tapi ya ini kan kalau ahli gizi itu ditanyakan, saya mau menurunkan berat badan, goalsnya kan ada gitu kan. Kalau secara normal itu sebulan itu kita hanya dianjurkan menurunkannya 2 kilogram sebulan. Dalam konteks 1 pekan itu 0,5 kilogram. Itu yang normal, sehingga diet kita ya kayak biasa aja gitu ya. Sebagaimana kita pola makannya kita, nanti pendekatan dari ahli gizinya itu ya bagaimana pola konsumsi hariannya dia. Gitu. Intinya kita ngurangi kalorinya. Ya pasti menunya akan dikurangi, gitu, menu karbohidratnya, tapi sesuai dengan keadaan aktual kliennya. Gitu kan. Jadi kalau tadi Bu Yesi nanya tentang berat badannya, ya saya yang evidence base-nya itu ada beberapa ya. Pertama yang berat badan itu yang kita dianjurkan untuk defisit kalori. Gitu. Yang kedua ada yang metode ini yang lagi seru ya. Beberapa waktu itu ada ada kelas juga yang menanyakan, Bang lebih bagus mana gitu kan, plant based diet gitu kan. Ada diet dengan makanan yang nabati gitu ya, yang nabati dikonversi semua makanannya untuk nabati gitu. Oke. Ini perlu kita, memang secara riset dia akan sangat memungkinkan sekali untuk menurunkan berat badan. Plant based diet ini kan kita dianjurkan untuk mengurangi konsumsi hewani gitu. Jadi memang konsepnya ya tadi, sebenarnya semua riset menganjurkan untuk defisit kalori. Kalorinya yang kita turunkan, artinya ada karbohidratnya kita turunkan, konsumsi gulanya juga diturunkan, yang kita hindari yang tadi konsumsi garam dan minyak gitu kan. Nah, masalahnya di masyarakat kita kan kalau nggak ada berminyak kurang enak gitu kan. Yeah. Kalau nggak ada asin-asinnya nggak kerasa gitu kan. Bagai makan lauk tanpa garam gimana sih gitu. Nah ini hidup ya hambar gitu kan. Tapi nyata-nyatanya itu memang secara evidence base akan mempengaruhi untuk performance penurunan berat badannya. Kayak tadi kalau kondisi kita yang normal, saya sarankan untuk hanya melakukan defisit kalori, karena ini ahli juga banyak yang menyarankan untuk itu. Evidence base-nya sudah teruji juga. Tugas kita hanya menurunkan yang berlebih dan karbohidrat yang kita kurangi atau kita konversi gitu kan. Porsinya tidak kita kurangi, tapi kita berupaya untuk mengurangi kalorinya dengan cara apa tadi, mengubah mengkonversi bahan pangan yang kita gunakan. Kan karbohidrat di Indonesia luar biasa banyak. Cuman ya itu sayang sekali ya, ada plus minusnya juga. Dulu kan riwayatnya kita setiap daerah itu punya pola konsumsi sendiri gitu kan. Ada di masyarakat tradisional kita itu, misalnya di daerah timur itu mereka makan papeda gitu kan. Kalau di Indonesia bagian tengah umbi-umbian gitu kan. Bagian barat ada lagi gitu kan. Talas-talasan mungkin. Nah, ini yang sudah kita
mulai tinggalkan sejak ada target program pemerintah swasembada beras pada zaman Pak Baik, terima kasih banyak nih Bang Pauzi. Jadi kita lebih tahu ya bahwasanya kunci dari menurunkan berat badan itu yang paling penting adalah defisit kalori. Seperti itu kan Bang Pauzi ya? Betul, betul sekali. Defisit kalorinya dengan mengkonversi bahan pangan yang kita gunakan. Pola makannya gimana? Ya kita upayakan sebagaimana Anda biasa makannya gimana gitu kan. 3 kali sehari kah, 2 kali sehari kah, kan orang-orang beda-beda. Tapi yang sesuai jadwal kita yaitu ada 5 waktu makan gitu kan, breakfast, snack time di pagi hari gitu kan, lunch, snack time lagi, habis snack time baru masuk ke dinner. Ada 5 waktu makan gitu. Tapi itu makanya disesuaikan dengan pola kita seperti apa. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih banyak Bang Fauzi. Tidak terasa kita sudah melewati jam 9 ya. Bahkan jam 9 lebih 2 menit nih. Obrolan malam hari ini memang benar-benar saya mendapatkan ilmu banyak sekali nih dari Bang Fauzi dan Sobat RK. Jadi lebih tertantang lagi ya untuk memperbaiki bagaimana pola hidup yang lebih seimbang lagi. Terakhir sekali nih, mungkin Bang Fauzi ada closing statement mengenai bagaimana cara kita untuk meningkatkan imunitas tubuh, Bang, di tengah kondisi pandemi yang seperti sekarang ini. Ya, kalau saya sih gini, memang menyiapkan itu healthy lifestyle list gitu ya. Ya, ini mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama. Bahwa tadi yang saya bilang, kalau saya sih simpelnya karena saya juga mendalami ilmunya, jadi paham konsepnya. Kita paham konsepnya dulu sih. AB3 itu aman, beragam, bergizi, berimbang. Ini untuk pola diet kita, gitu kan, pola makanan kita. Tapi porsinya yaitu tadi ikut pedoman gizi seimbang yang sudah dirilis secara resmi oleh Kemenkes untuk kita semuanya. Ya, teman-teman bisa search. Gitu ya. Nah, yang kedua biasakan sarapan. Nah, untuk teman-teman mahasiswa kan ini biasanya mudah sekali untuk meal skipping, gitu, kelewat jam makannya, gitu kan. Dan 5 waktu makan tadi baiknya kita terapkan gitu kan, ada snack time-nya gitu kan, 3 waktu makan. Tapi itu dipengaruhi oleh ya tadi juga dengan pertimbangan kebiasaan teman-teman gitu kan, pola habitnya seperti apa gitu. Konsumsi sayur dan buah yang cukup gitu kan, minum minimal 8 gelas per hari gitu kan. Ketika bangun tidur 2 gelas gitu kan, ketika beraktivitas gitu kan, setelah makan misalnya ada 2 gelas lagi gitu kan, beraktivitas lagi 2 gelas, itu mudah-mudahan bisa mencukupi sampai 2 liter per hari itu ya, atau 3 liter per hari, tapi secukupnya dan berlebihan juga. Lakukan stretching sebelum beraktivitas, ini penting. Jadi teman-teman kalau kalau apalagi di depan internet ya, banyak online gitu kan segala macam, lupa untuk bergerak gitu kan. Ya 7 minutes workout lah gitu kan, ambil waktu 7 menit untuk melakukan 7 minute workout gitu, atau pemanasan stretching biasa. Hindari stres berlebih, olahraga minimal 3 kali per pekan lah gitu kan. Ya yang jelas untuk memperpanjang umur kita ya kita juga harus punya life balance goals gitu. Apalagi untuk kita yang aktivitasnya saat ini sudah berubah drastis luar biasa. Nah, tips buat teman-teman semua, ini pesan saya juga menerapkan ini. Yang jelas eat well, stress well, sleep well, move more, love more. Enjoy your life. Gitu. Ya, inilah rahasia untuk hidup panjang. Gitu mungkin dia. Baik, terima kasih banyak Bang Fauzi. Malam hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali insight dari Bang Fauzi, sudah sharing dengan Sobat RK yang ada di rumah, sehingga bisa lebih tahu bagaimana sih konsep pola hidup yang seimbang. Mungkin saya boleh izin untuk memberikan ringkasan ya Bang dari materi yang sudah Abang sampaikan.
Oke, jadi yang pertama, Sobat RK yang ada di rumah, bahwasanya pola gizi yang seimbang itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya seperti perilaku atau kebiasaan sehari-hari, kemudian lingkungan juga mempengaruhi, sosial budaya juga mempengaruhi, dan juga ada faktor genetik yang mempengaruhi bagaimana pola hidup seimbang. Kemudian nih ada lagi mengenai konsep pola hidup yang seimbang, itu saat ini bukan lagi hanya 4 sehat 5 sempurna yang berorientasi pada makanan saja kan, kalau 4 sehat 5 sempurna, tetapi sudah mulai berkembang lagi nih. Ada 4 kuncinya. Yang pertama yaitu makan beraneka ragam makanan. Kemudian yang kedua nih, menjaga pola hidup bersih dan sehat, terutama pada masa pandemi kayak gini, harus dijaga banget pola hidup bersihnya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik yang rutin. Nah, aktivitas fisik ini bisa dilakukan dengan menyapu atau berkegiatan di rumah lah, tidak melulu hanya olahraga saja. Dan yang keempat adalah selalu mengontrol bagaimana berat badan kita. Kemudian untuk mengetahui apabila seseorang itu sudah memiliki pola hidup yang seimbang atau belum, juga ada indikator yang bisa dilihat. Yang pertama dari berat badannya, itu teman-teman semua bisa melakukan penimbangan pengukuran. Kemudian yang kedua bisa dilihat lagi nih, apakah dia aktif bergerak atau sepertinya orang itu kayak tidak memiliki gairah untuk bergerak sama sekali. Itu juga bisa mempengaruhi bagaimana keseimbangan seseorang. Yang ketiga, bisa dilihat dari kulitnya. Apabila dia memiliki kulit yang cerah, berarti hidupnya sudah terpenuhi. Yang keempat adalah rentan terhadap penyakit, atau mungkin jika terkena sakit, tubuhnya akan lebih mudah untuk recovery, seperti itu. Nah, terakhir tadi Bang Fauzi juga menyebutkan bahwa eat well, sleep well, stretch well, kemudian sleep more ya Bang? Sleep more dan love more ya Bang? Ya, ya kita eat well, stress less, sleep well, more, move more, love more. Oh, move more. Oh ya, move more dan love more. Itu yang sangat penting sekali. Ini saya terapkan secara pribadi juga sih, karena ya akhir-akhir ini memang masa pandemi ini banyak sekali yang harus kita ubah gitu kan. Apalagi concern kita hari ini ya investasi kesehatan itu menjadi yang utama dibandingkan investasi-investasi yang lain. Apalagi ya, anak muda ya. Apalagi anak muda ya. Kalau secara tren kita lihat penyakit tidak menular hari ini tuh sudah mulai kan kalau dulu kita lihat penyakit tidak menular itu di usia 40-50. Sekarang under 30 juga sudah mulai gitu trennya. Nah, ini harus kita aware. Makanya Sobat RK sekalian, ini penting sekali buat kita semuanya untuk menjaga pola hidup kita dan juga menjaga gizi kita. Dan kita juga menerapkan pola hidup gizi seimbang ini akan sangat baik sekali dan bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih banyak Bang Fauzi sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama dengan Sobat RK yang ada di rumah. Semoga dapat bermanfaat dan semoga ini bisa diterapkan juga nih untuk Sobat RK bagaimana cara mengatur pola gizi yang seimbang. Terima kasih banyak ya Bang sudah meluangkan waktu. Nah, untuk Sobat RK yang ada di rumah, jangan lupa bahwa rangkaian acara Rumah Kepemimpinan ini yang live di YouTube Rumah Kepemimpinan masih akan ada besok jam 8 malam sampai dengan jam 9.30, mulai hari Rabu besok sampai dengan hari Ahad. Nah, untuk besok nih, tidak kalah menarik lagi akan membahas mengenai bagaimana cara membangun jejaring lintas benua loh, Sobat RK. Jadi tidak hanya bagaimana membangun jejaring dalam lingkup nasional, di Indonesia, tapi bahkan lintas benua. Wah, menarik sekali ya. Jangan ketinggalan untuk agendanya, tetap tonton terus live di YouTube Rumah Kepemimpinan, karena Rumah Kepemimpinan insya Allah akan senantiasa memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada Sobat RK semuanya. Nah, apabila saya terdapat salah-salah kata, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga dari acara malam hari ini dapat diambil hikmahnya, kemudian dapat diserap hal-hal yang bermanfaat,
dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun Sobat RK berada, semoga Sobat RK tetap dalam keadaan yang semangat dan sehat selalu. Terima kasih Bang Fauzi. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.